konsep kelas inklusif. Di SMP ini seperti apa menerapkan konsep inklusif? Kalau omong ini itu sendiri artinya cocok bisa untuk semua ya, artinya include, semuanya ikut di dalamnya, mau dia disabilitas, non disabilitas, maka semuanya ikut. Nah, tetapi kalau di sini lebih ke inklusif artinya kita cover semua kebutuhannya anak. Nah, jadi apapun, katakanlah anak ini bisa membaca, katakanlah di kelasnya saya, anak yang pertama itu dia sudah bisa membaca kalimat. Dan saya ajarin dia sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa baca kata. Oh, berarti saya mengajarkan dia baca kalimat di sekarang. Tetapi di sisi lain, anak yang lain itu baru mengenal huruf. Jadi untuk yang itu ya kami lancarkan dia dulu. Anak yang lain misalnya sudah bisa baca kalimat, sudah lancar, dia naik dulu baca paragraf. Seperti itu misalnya kita ambil. Jadi apapun kebutuhan anak, nah itu di-cover, termasuk gaya belajar. Ada anak yang misalnya audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kita berusaha untuk buat materi pelajaran itu cover semua kebutuhannya mereka, seperti itu. Ada materi maksudnya lain kan ini bukan mengajar di sini dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Dan cara strateginya itu seperti apa? Strategi dalam mengelola keragaman dengan siswa itu. Itu kita punya sesi kita buat untuk tahu anak ini kebutuhannya apa. Jadi kalau di sekolah dulu itu guru melayani anak berdasarkan kurikulum. Oh, di kelas 4 nih katakanlah belajar ini. Kalau di sekolah dulu, tapi kalau di SMP semuanya fokuskan pada anak butuh apa saat anak sudah bisa. Jadi kalau anak yang dari asalnya atau di hasil-hasil anak masuk itu kita sudah punya catatan, wah ini dia sudah bisa apa. Misalnya di kelas 1 dia masuk 2 assessment. Kalau misalnya anak itu bahkan belum bisa berkenal, berarti kelas itu ngajarin dia berkenal dulu, belum sampai membaca tulis. Tapi kalau misalnya begitu masuk kelas 1, oh dia sudah bisa pegang pensil, pada dasarnya kita pasti sudah bisa pegang pensil. Tapi kalau dia ajarkan dia buat tulis, kemudian buat di sini juga jadi mereka pernah nulis dulu lah. Di sini itu katakanlah tulis, kemudian itu misalnya. Jadi apa yang dia sudah bisa, apakah dia sudah tahu bilang 1 sampai 10 atau jangan-jangan 1, 2 pun tidak tahu. Semuanya itu berdasarkan asesmen. Dari hasil asesmen kita akan tentukan, oh anak ini mau diajari apa dengan metode apa. Kemudian kita bahas. Saya dalam satu minggu, 2 minggu, ini kayaknya nggak masuk. Kita cobakan lagi sampai kita ketemu yang kira-kira apa. Anak-anak pun anak sudah paham dengan cara ini, tiba-tiba minggu depan moodnya beda, dia cara lain sudah. Jadi kita tetap kita tetap siapkan anak pembelajaran seperti biasa, dan cuma eksekusi jelas ya kadang-kadang tidak sesuai dengan perangkat kita. Yang mungkin gurunya sih harus kreatif baca bagaimana. Kemudian kedua ada ini kolaborasi dengan pihak orang tua. Pasti kalau kolaborasi dengan orang tua ya, karena apa yang katakanlah misalnya anak autis itu sangat bergantung anak bisa baca kan autis itu hari ini dialognya baik, aman dia di sekolah dikasih apa mau. Tapi kalau anaknya buruk ya jelas pembelajaran itu gak jalan. Nah itu kita harus selalu korek dengan orang tua, bagaimana suasana di dalam sekolah sampai dia pulang. Kemudian apa yang dipelajari di sekolah selalu, kalau saya kan punya grup kelas yang saya terbuka misalnya, kami misalnya belajar lagu nih, belajar lagu, saya akan cari link YouTube-nya, saya share di grup kelas misalnya. Tolong ya orang tua bantu ajarkan di rumah. Kalau misalnya ada pembelajaran yang belum selesai di sekolah, tolong keluarkan videonya di rumah, pembelajaran di rumah. Memang tentu tidak semua orang tua bisa apa istilahnya
heritage gitu. Jadi anak ini kayak gini, yang pengalaman juga untuk sharing misalnya ada guru yang kita pakai lebih paham tentang satu hal biasanya mereka share apa yang kita tahu teman Berarti kira-kira apa tantangannya menurut mengajar di sini tentang menghadapi mereka kondisi anak yang diferensiasinya jauh sekali kalau di sekolah reguler mungkin itu belum apa anak ya rata-rata segitu kan kelas 4 dia sudah punya standar dia kemampuannya segini kalau belum bisa segini belum bisa naik kelas 4 atau belum bisa segini dia belum bisa masuk kelas 1 itu kan di sekolah reguler tapi kalau di SMP kan kami nggak bisa tahan anak gara-gara dia belum bisa baca atau dia belum bisa tulis tapi nggak bisa tahan anak jadi tantangannya perbedaan kondisi anak ya kadang-kadang mau kita guru juga terus jadi yang paling besar itu kondisi anak sama situasi lingkungan kerjanya kita situasi di situ tapi situasinya personally saya sendiri misalnya hari ini saya ada apa nih di rumah misalnya atau saya ada tugas apa nih tiba-tiba mendadak disuruh ngapain gitu pasti itu akan mempengaruhi mood untuk kita bekerja seperti itu dan perubahan situasi kelas kakak tiba tiba tiba-tiba situasi kelas terjadinya gitu kan jadi biasanya guru yang harus kreatif untuk cepat berubah metode pembelajaran metode yang akan diimplementasikan sebagai aktif pembelajaran seperti saya bilang tadi kita berdasarkan asesmen jadi guru merancang pembelajaran itu sesuai kondisi anak nah biasanya di PMM itu sudah ada silabus atau kurikulum untuk yang misalnya kita misalnya fasenya kita tentukan nih ini setelah kita asesmen dia masuk fase apa nih sudah tentukan fase ada kurikulum yang mengatur anak ini harusnya diajarin ini cuma balik lagi anaknya siap tidak kemudian apa namanya waktu itu mood belajarnya dia balik tidak dia bisa tidak menguasai materi jadi tetap ada kurikulumnya tetap ada tapi guru harus siap materinya kalau materi pelajaran itu sama seperti di sekolah reguler bahasa Indonesia, matematika itu ada rosternya kakak bisa lihat kamu berkata sebenarnya berkata itu kami bisa minta izin dari modul ajarnya sangat